Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik di SMPIT Papua, SMPIT Permata Papua yang saya sayangi, yang saya hormati Ustadz Arifin, Ustadz Muhaimin, dan guru-guru para pendidik yang ada di sana.
Bapak Ibu wali murid yang sedang menyaksikan FB Live Tarhib Ramadan. Izinkan saya mengucapkan salam sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini kita semua bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi corona sedang melanda ya Bapak Ibu. Kalau seandainya kemudian salat serta segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pagi ini saya diberikan amanah untuk sharing tentang generasi cahaya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik harus memaafkan saya kalau seandainya saya agak grogi, karena ini untuk pertama kalinya saya live FB seperti ini. Biasanya selama online kita biasanya pakai kuliah WA atau Zoom, tiba-tiba harus seperti ini dan pertama kalinya buat saya gitu ya. Jadi kalau saya agak grogi awalnya mohon dimaafkan dulu gitu ya. Alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu sekalian, 2 atau 3 hari menjelang Ramadan, Allah memberikan kita kesempatan untuk masih menghirup udara pagi. Allah memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa untuk bangun pagi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nah pagi ini kita sharing tentang generasi cahaya gitu ya. Mengapa generasi cahaya? Ini saya jujur terinspirasi oleh sebuah kisah yang buat saya sangat menginspirasi, yang saya baca ketika SMA dulu. Sebuah karya dari Mbak Helvi gitu ya, Cahaya di Atas Cahaya gitu ya. Maka hari ini sharingnya saya juduli dengan generasi cahaya gitu ya. Pelita saat umat kehilangan arah. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sekolah, walaupun semuanya lebih banyak di rumah gitu. Walaupun semuanya berada di depan laptop, di depan HP-nya masing-masing, dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru dan saya juga gitu ya. Tapi bagaimanapun, ala kulli hal, pasti ada selalu yang terbaik dalam setiap keadaan. Pasti ada hikmahnya gitu ya. Maka hari ini kita akan sharing di sini tentang generasi cahaya. Nah, saya ingin ngawali semuanya dari sini Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ada sebuah kata-kata ya, quotes dari seorang penyair Persia yang namanya Barzam Jamhari. Jika sibuk membuat kita letih, maka waktu kosong akan membuat kita rusak. Setuju nggak? Nah, selama ini ketika kita sekolah, ketika kita banyak tugas, banyak PR, kira-kira kita merasa capek nggak? Ya, jelas kita merasa capek ya. Pasti ada capeknya. Sesenang-senangnya kita pasti ada capeknya. Kawan-kawan, adik-adik sekalian. Mas, saya senang sekali mas sekolah mas. Karena sekolah saya itu luar biasa, ini macam-macam. Luar biasa, guru-gurunya seperti ini, tugas-tugasnya sangat menyenangkan. Nah, sehingga sama sekali saya nggak capek. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah gitu ya. Nah, tapi ada masanya kawan-kawan sekalian, mungkin di antara kita ada yang merasa, wah sekolah itu sangat capek mas, sehingga kemudian jenuh gitu ya, sehingga kemudian merasa tidak semangat dan semacamnya. Padahal
ketika kita capek, ketika kita jenuh, apalagi kondisi seperti ini gitu ya. Ada banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana yang bahkan tidak punya kesempatan untuk sekolah gitu. Bahkan kondisi seperti ini itu membuat kita bisa membayangkan ya, seandainya sekolah itu capek gitu, kemudian di rumah juga tidak kalah capek gitu. Bagaimana dengan mereka kemudian yang di rumah tidak ada kegiatan? Awalnya sih mungkin enjoy, senang gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita yang ini sudah mulai masuk minggu ke-6 atau sudah mulai masuk 1,5 bulan belajar di rumah, itu aja merasa jenuh. Apalagi kalau seandainya tidak ada kerjaan di rumah. Itu pasti jenuhnya luar biasa kawan-kawan sekalian. Jenuhnya bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi kalau selama ini kita jenuh, capek karena sekolah, ingatlah, mereka yang nggak punya kesempatan untuk sekolah, nggak ada kerjaan di rumah, itu tidak kalah jenuh kawan-kawan sekalian, adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, saya ingin perlihatkan ini gitu ya. Ini adalah foto adik-adik kita waktu saya dapat kesempatan untuk mendampingi trainingnya ILO. ILO sebuah lembaga di bawah PBB, mereka punya program untuk bikin pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi yang ada di depan layar adik-adik ini adalah anak-anak yang putus sekolah. Mereka kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 sudah tidak melanjutkan sekolahnya. Alasannya macam-macam gitu ya. Dan ILO punya program untuk memberikan mereka skill atau pelatihan keterampilan untuk bikin olahan coklat. Nah, hari-hari pertama tidak ada masalah gitu ya. Jadi mereka belajar tentang olahan coklat, mulai dari black forest, brownies, es krim coklat, macam-macam gitu ya. Nah, suatu saat ketika saya masuk kelas, saya kemudian bertanya gitu ya pada adik-adik ini. Adik-adik, kalau harga mentega ini segini, harga coklat segini, harga ini segini. Kira-kira kalau mau jadi kue nanti jadi segini. Kira-kira mau dijual berapa ya? Gitu. Mereka bingung gitu ya. Lihat ke atas, kedap-kedip gitu ya. Wah, dijual berapa ya? Akhirnya karena mereka bingung, saya minta semuanya untuk tutup mata. Adik-adik silakan tutup mata. Ketika mereka tutup mata, saya tanya, yang tidak bisa perkalian siapa? Dan ya Allah, hampir semuanya kemudian angkat tangan. Ketika kemudian saya bertanya, 9 kali 7 berapa? Bingung. 7 kali 9 berapa? Tambah bingung. Padahal sama. Ya Allah. Ya, akhirnya kita ajari mereka perkalian adik-adik. Karena kasihan kalau seandainya mereka kemudian jualan, kue-kuenya mereka jual, mereka nggak bisa, atau mungkin bahkan mereka dibohongi sama pembeli. Maka kita ajari mereka perkalian, selain mereka bikin olahan coklat gitu ya. Nah, ini kita ajari mereka perkalian. Nah, kemudian setelah sebulan adik-adik sekalian, sebagian mereka kemudian dipilih dan kemudian dapat beasiswa itu, dan kemudian disekolahkan sampai ke Malang gitu ya. Ada yang kemudian masuk SMK, ada yang masuk sekolah yang lain. Nah, ada kemudian seorang anak, seorang peserta yang kemudian dia jadi kandidat untuk dapat beasiswa. Tapi kemudian ketika disurvei ke rumahnya, anak ini tidak jadi dapat beasiswa. Tahu mengapa? Karena ternyata rumahnya 2 lantai. Lantainya keramik. Dia bahkan punya Galaxy Tab Samsung ya. Kita kemudian kaget, mengapa anak ini kok nggak sekolah gitu. Ternyata adik-adik sekalian, anak ini tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya, tapi dia tidak sekolah
karena orang tuanya tidak mau menyekolahkan. Kita dalam hati langsung astagfirullahaladzim, hari gini masih ada orang tua yang secara ekonomi mampu, tapi ternyata tidak mau untuk menyekolahkan anaknya. Maka bersyukurlah adik-adik sekalian, kita semua berasal dari orang tua yang sadar akan pendidikan, sehingga walaupun tiap hari orang tua kita pergi pagi, pulang sore, bahkan mungkin sebagian malam, itu banting tulang, peras keringat demi kita, sampai kita bisa sekolah di sekolah yang luar biasa seperti ini. Maka bersyukur sekali lagi adik-adik sekalian, kita masih punya kesempatan seperti ini. Sementara ketika saya ketemu mereka aja, itu mereka nggak punya kesempatan seperti ini. Misalnya yang ini gitu ya. Yang paling kiri itu ketika saya kenalan, saya tanya, namanya siapa mas? Suprihatin. Panggilannya siapa? Tego gitu. Ya Allah, Suprihatin panggilannya Tego gitu ya. Orang tuanya kalau ngasih nama ya Allah gitu ya. Nah itu, anaknya Mindran yang paling kiri itu. Ketemu orang aja gak berani ngomong, tapi kemudian kawan-kawannya membesarkan hatinya, sehingga kemudian olahan coklat yang mereka pelajari, yang mereka produksi, kemudian dikemas dan diberi merek Tego gitu ya. Tego Bakery, Tego Ice Cream, macam-macam gitu ya. Si Tego kemudian ngomong, "Weh, nama saya layak jual, nama saya jadi merek." Nah, ini ya. Yang tengahnya Roni, kanannya Sasa. Masing-masing punya kisah tragis yang berbeda. Tapi satu hal kawan-kawan sekalian, saya ingin tunjukkan ini sekali lagi agar kita bersyukur. Kita masih punya kesempatan untuk sekolah. Kita berasal dari orang tua yang sadar akan pendidikan, sehingga kemudian Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersekolah sampai seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, selain kita bersyukur, marilah selanjutnya kita kemudian untuk mengikhtiarkan, menyempurnakan ikhtiar agar kita bisa lebih baik lagi. Gimana caranya? Oke, ada beberapa adik-adik sekalian. Kita singkat dengan 3 on gitu ya. Kita singkat dengan 3 on. Apa aja itu? Nah, yang pertama adalah vision. Yang pertama adalah vision. Translate-nya kalau bahasa Inggris penglihatan. Kalau dalam arti yang lain bisa jadi dream, impian gitu ya. Nah, mengapa kita butuh vision gitu ya? Karena adik-adik sekalian, vision ini penting. Vision ini penting karena manusia punya umur yang terbatas. Karena manusia diberi Allah umur yang terbatas. Jadi misalnya kalau kita kemudian ini ya, sharing tentang perjalanan hidup kita selama ini, kita mulai dari mana sih? Selain di dunia gitu ya. Kita mulai semuanya dari sini. Nah, ini ya. Semua dari ini. Nah, kita mulai semuanya di alam rahim gitu ya. Walaupun sebelumnya ada lagi alam ruh kawan-kawan sekalian. Untuk yang kali ini kita mulai semuanya dari alam rahim gitu ya. Di alam rahim kita berada di sini selama 9 bulan 10 hari. Sembilan bulan 10 hari. Kita di sini berawal dari janin yang kemudian semakin membesar,
Dan disinilah ketika kemudian kita berusia 120 hari, Allah tiupkan ruh di sana. Inilah untuk pertama kalinya ada perjanjian gitu ya. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna gitu. Inilah untuk pertama kalinya kita mengambil perjanjian dengan Allah bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini di rahim kawan-kawan sekalian. 9 bulan 10 hari normalnya untuk manusia. Kalau sampai ada yang 2 tahun, nah itu berarti gajah gitu ya. Karena gajah sampai 2 tahun. Kalau yang kemudian prematur bisa jadi sampai 7 bulan, 8 bulan, ada yang juga yang di bawahnya. Nah, ini alam yang kita lewati gitu ya. Nah, setelah kita melewati alam rahim ini, kita kemudian menuju ke alam selanjutnya. Kemana? Nah, kita kemudian lahir ke dunia kawan-kawan sekalian. Kita lahir ke dunia. Kita lahir ke dunia. Kita muncul di dunia sebagai seorang bayi. Kemudian kita di sini menjalani hidup kita. Berapa lama kita berada di dunia? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? 80 tahun? Itu kita nggak pernah tahu kawan-kawan sekalian. Tapi normalnya kalau dalam hadis itu usia umat itu sama dengan usia Rasulnya. Jadi kalau zaman kita yang diutus adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka usia kita di dunia insya Allah tidak jauh berbeda dengan Rasulullah. Kira-kira berapa? 63 tahun Rasulullah. Anggap saja dapat bonus kita 70 tahun gitu ya. 70 tahun. Nah, ini di dunia kawan-kawan sekalian. Jadi kita berada di sini selama 70 tahun. Allah berikan kesempatan, Allah berikan pilihan untuk berbuat baik, yang kemudian kita masuk ke dunia yang selanjutnya gitu. Alam yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia. Nah, kemudian selanjutnya kawan-kawan sekalian, ketika jatah kita di dunia sudah habis, maka kita kemudian masuk ke alam yang selanjutnya. Apa itu? Kita masuk. Nah, ini ya. Apa? Alam barzah ya. Nah, ngeri sekalian gitu ya. Nah, kita masuk ke alam barzah adik-adik sekalian setelah kita dari dunia. Ada yang tahu nggak kira-kira di alam barzah kita berapa lama? Oke, tidak tahu Ustaz, karena semuanya rahasia gitu ya. Yang jelas satu hal, alam barzah itu ada sampai kiamat gitu ya. Sehingga kemudian ketika alam barzah ini yang terjadi di sini adalah pertanyaan kubur. Kalau kita di dunia bagus, maka ada nikmat kubur. Tapi kalau di dunia kita nggak bagus, maka sudah ada siksa kubur di sini. Ini kondisi yang sangat-sangat mendebarkan gitu ya. Yang jelas berapa lamanya kita tidak tahu berapa. Tapi adik-adik sekalian,
sekitar tahun 2008 ada sebuah penelitian tentang para psikolog yang meneliti tentang mimpi manusia. Para psikolog yang meneliti tentang mimpi manusia ini kemudian menempelkan elemen-elemen yang ada ke kepala manusia untuk mengukur gitu ya. Berapa lama sih manusia kira-kira bisa bermimpi ketika mereka tidur? Berapa paling lama gitu ya. Dan yang luar biasa, hasilnya sangat mencengangkan, bikin kaget gitu ya. Kalau kita selama ini berpikir orang bisa bermimpi ketika tidur itu sangat lama, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Tapi ternyata manusia bisa bermimpi paling lama ketika dia tidur itu hanya 8 detik. Hanya 8 detik. Jadi apapun mimpi kita yang mungkin dikejar anjing, naik gunung kemudian bahkan jatuh, ini itu macam-macam, itu ternyata paling lama cuma 8 detik. Dan ini merupakan sebuah kenyataan yang mengagetkan karena ternyata dimensi waktu ketika kita tidur dengan ketika kita bangun itu ternyata sangat berbeda. Dimensi waktu ketika kita tidur dengan ketika kita bangun itu ternyata sangat berbeda. Ketika kita tidur rasanya sudah lama gitu, tapi ternyata di alam kenyataan tidak selama itu. Apalagi itu kalau dunianya sama, masih di alam dunia gitu ya. Apalagi kalau dunianya sudah berbeda. Kalau satu di alam dunia mungkin sudah beratus-ratus tahun, bisa jadi di alam barzah itu sangat berbeda. Makanya salah satu di ayat Al-Quran itu, 1 hari di sisi kamu 1000 tahun di sisi kamu sama dengan 1 hari di sisi Allah gitu ya. Atau bahkan 50.000 tahun di sisi kamu sama dengan 1 hari cuma di akhirat, Nah ini ya. Makanya kawan-kawan sekalian, setelah dari alam barzah inilah kemudian kita menuju ke alam yang sangat berbeda lagi, yaitu alam akhirat, yang saya juga nggak berani menggambarkan gitu ya. Nah, yang di sana ada surga, ada juga neraka gitu ya. Nah, surga versus neraka. Yang kalau kemudian kita di alam barzah ini kita tidak tahu berapa lamanya kawan-kawan sekalian. Kalau kita kemudian berada di alam akhirat ini kira-kira berapa lama? Nah, khalidina fiha abada. Mereka di sana kekal, abadi. Selama-lamanya. Gitu ya. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, dan sebelum ke surga dan neraka ini ada beberapa yang berbeda gitu ya. Ada yaumil mahsyar. Ada yaumil mizan, yaumil hisab, macam-macam gitu ya. Nah ini di sini. Dan ini kawan-kawan sekalian, yang terjadi di sini
Di yaumil mahsyar misalnya, itu umat manusia dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam, manusia pertama, sampai terakhir yang nanti kiamat. Dikumpulkan jadi satu tempat. Kemudian matahari cuma berada sejengkal di atas kepala, dan semuanya kemudian dalam keadaan telanjang. Sahabat ada yang kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saat itu kami tidak merasa malu?" gitu. Rasulullah menjawab, "Nggak sempat mikir yang seperti itu." Mengapa? Karena masing-masing bingung dengan dirinya sendiri. Setelah ini dihisab masuk mana gitu. Di yaumil hisab, timbangan amalnya apakah banyak kebaikannya ataukah banyak dosanya gitu. Sehingga yang menentukan selanjutnya di surga atau neraka. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Sehingga semuanya sangat berbeda. Nah, adik-adik sekalian, inilah alam-alam yang kita lewati, dari yang sudah kita lewati dan nantinya kita lewati. Dan dari semuanya, kalau kemudian ada pertanyaan, mana sih alam yang paling penting? Kira-kira yang mana adik-adik? Oke, Anda benar. Alam yang terpenting adalah alam akhirat adik-adik sekalian. Mengapa? Karena alam akhirat di sini kita berada di sini, kita kekal abadi selama-lamanya. Tapi adik-adik sekalian, bisakah kita meraih kenikmatan abadi di akhirat yang kekal selama-lamanya ini dengan mengabaikan hidup kita yang ada di dunia? Sekali lagi, bisakah kita meraih surga yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti dengan mengabaikan hidup kita yang ada di dunia? Membuat hidup kita yang di dunia ini tidak ada artinya, berjalan seperti itu aja, disia-siakan. Tentu saja tidak ada sekalian. Sehingga inilah yang membuat kita harus bisa sekali lagi untuk membuat hidup kita menjadi yang terbaik yang ada di dunia. Dan dari situlah adik-adik sekalian, bagaimana cara membuat hidup kita terbaik di dunia, yaitu dengan mempersembahkan amal terbaik, dengan mempersembahkan karya terbaik, kontribusi terbaik. Karena dengan cara itulah insya Allah ibadah terbaik, insya Allah semoga nanti Allah selalu meridhoi tindakan kita gitu ya. Dan dari situ kita butuh impian, cita-cita untuk membuat kita lebih baik lagi. Gimana caranya? Nah, di sini adik-adik sekalian. Kalau generasi Rasulullah dan para sahabat, impiannya bukan sekedar dunia, tapi sudah melampaui dunia gitu ya. Impian mereka selalu di akhirat. Imam mazhab generasinya seperti itu. Ada juga generasi Imam Hadis, ada generasi Muhammad Al-Fatih yang punya mimpi luar biasa menaklukkan Konstantinopel, yang merupakan mimpi 8 abad umat Islam. Sebaik-baik panglima adalah panglima di waktu itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan di waktu itu. Dan itulah yang menjadi visionnya dia, yang menjadi mimpinya dia, yang dia perjuangkan. Hari berganti, tahun berlalu, masuk ke generasi pejuang kemerdekaan. Nah, kemudian tahun juga berganti lagi adik-adik sekalian, sehingga masuklah pada dunia kita. Nah, kalau dulu zaman Jenderal Sudirman, zaman perjuangan, ini luar biasa adik-adik sekalian. Jenderal Sudirman adalah salah satu panglima Indonesia yang dia luar biasa, yang beliau secara fisik paru-parunya masih ada 2, tapi yang berfungsi tinggal 1,
Tapi dengan kondisi yang seperti itu, beliau kemudian memimpin perang gerilya dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ketika beliau ditandu gitu ya, dalam memimpin perang gerilya. Dan kalau kita searching di Google peta perang gerilya rutenya Jenderal Sudirman ini, rasanya kita yang sudah di zaman modern ini nggak bisa bayangkan ya, bagaimana dengan rute yang seperti itu beliau dan pasukannya berjalan kaki, bukan seperti Ninja Hattori yang naik mendaki gunung, lewati lembah, tapi lebih dari itu kawan-kawan sekalian. Dan kemudian memimpin perang gerilya sampai kemudian Indonesia merdeka gitu ya. Nah, tapi kemudian masuklah ke zaman kita, zaman yang sama sekali berbeda. Nah, zaman generasi zaman now gitu ya, zaman yang luar biasa, zaman yang godaannya itu seperti di salah satu ayat Al-Quran, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya ada gitu ya, semuanya ada. Sehingga adik-adik sekalian, seringkali kita menemukan godaan-godaan yang luar biasa ini sehingga berefek pada cara kita kemudian menuntut ilmu setiap harinya. Kita mungkin akan menemukan anak-anak yang tipenya seperti ini. Nah, ini tipe-tipe anak kesasar. Anak kesasar itu biasanya jarang mandi kalau sekolah. Kalau pakai sepatu, kakinya tidak dimasukkan sempurna, tapi diinjak belakang. Kalau kemudian pakai perlengkapan sekolah, perlengkapannya ada aja pasti untuk bikin yang merupakan perlengkapan buat tawuran gitu ya. Nah, ada lagi selain anak kesasar, yaitu anak-anak yang seperti ini. Nah, ini ya, anak gaul men gitu ya, dengan beragam gadget dan aksesorisnya. Kalau punya Facebook bahkan mungkin seperti ini, atau mungkin kita nemu yang lain lagi. Nah, ini ya, ada lagi yang selain ini yang kadang kita temukan, yaitu anak-anak yang kayak gini kawan-kawan sekalian. Nah, preman sekolah. Preman sekolah ini suka malai temennya datang di target. Nah, nih, ada lagi yang lain, yaitu tipe-tipe yang jagoan nonton gitu ya. Tipe-tipe jagoan nonton ini hafal adik-adik semua acara televisi, mulai yang dangdutan, kemudian sinetron, yang subur naik gaji, Mak Ica pingin kuliah lagi, ganteng-ganteng orang gila, emak-emak jalanan, apalagi serial seperti sempat booming eranya Ramayana atau Mahabharata. Wih, sudah hafal semua gitu ya. Ini yang jagoan nonton. Nah, selain itu ada lagi yang lain, yang selain jagoan nonton, yaitu ini adik-adik. Nah, mania gadget. Mania gadget ini sekarang sudah mulai merambah semuanya. Kalau zamannya saya, Ustadz Arifin, Ustadz Muhaimin, kita waktu itu pakai gadget, pakai HP Sony Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens. Itu sudah sangat bangga adik-adik. Walaupun HP-nya segede kentongan hansip gitu ya, kita sudah pakai HP itu sudah sangat bangga. Hari ini HP sudah semakin slim, HP sudah semakin mungil.
Dan semakin mungilnya ini kemudian bisa diakses semuanya dan merubah semuanya, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, emak-emak, semuanya kena imbasnya gitu ya. Hari ini kalau kita ke stasiun, hari ini kalau kita ke terminal, kalau kita ke bandara, kita mungkin akan menemukan sebuah keluarga masing-masing pegang HP, kadang ketawa bareng-bareng, ha. Tapi yang ditertawakan beda-beda. Atau mungkin dalam lagi makan bareng-bareng di restoran, tapi yang ditertawakan masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Atau mungkin bahkan yang seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau sekarang eranya corona, memang ini salah satu fasilitas yang mau nggak mau memang harus dipakai gitu ya. Tapi kalau sebelum fase corona sudah kecanduan, alangkah sangat sayangnya gitu. Padahal adik-adik, di luar sana ada sekolah-sekolah yang bahkan tidak punya perlengkapan elektronik, yang bahkan mereka melarang murid-muridnya untuk pakai gadget. Nah, sekolah itu seperti ini adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Ini sekolah namanya Waldorf School of Peninsula. Mereka tidak pakai gadget, mereka bahkan tidak punya perlengkapan elektronik. Adanya komputer hanya untuk administrasi aja. Sehingga mereka kembali ke masa lalu. Mereka pakai papan tulis, mereka pakai kapur. Anak-anak yang ada di sini diajari untuk bercocok tanam. Anak-anak yang ada di sini kemudian dikembalikan lagi ke alam gitu ya. Nah, pakai yang seperti ini. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita kemudian bertanya, Ustadz, apakah anak-anak yang bersekolah di sini adalah anak-anak orang yang kurang mampu, Ustadz? Anak-anak yang bersekolah di sini adik-adik ternyata adalah anak-anak yang para orang tuanya itu bekerja di Apple, Google, Yahoo, dan banyak di Silicon Valley. Malah orang tuanya kerja di tempat-tempat yang di sana membuat perlengkapan elektronik, bahkan softwarenya gitu ya. Ketika para orang tua ini ditanya gitu, mengapa Anda menyekolahkan anak-anak Anda di tempat yang seperti ini, di tempat yang bahkan tidak ada perlengkapan elektroniknya? Mereka akan mengatakan, kami membuat perlengkapan elektronik itu sangat mudah digunakan kok, sehingga biarlah anak-anak kami berkembang secara alami. Toh suatu saat ketika mereka dewasa, mereka masuk usia belasan, mereka kenal HP pun bukanlah sesuatu yang susah dilakukan, karena kami sudah membuatnya sangat mudah dilakukan. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi betapapun kita hari ini pegang gadget, pegang HP, janganlah kita sampai level kecanduan sehingga nggak bisa lepas sama sekali dari gadget gitu ya. Sangat sayang gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, apalagi kalau kecanduannya sudah kecanduan yang seperti ini, kecanduan game gitu ya. Terutama buat adik-adik yang cowok, entah kenapa sebagian besar pecandu game atau gamer itu lebih banyak cowok, laki-laki, daripada cewek gitu ya. Jadi kalau cewek pun seandainya main game simple, sederhana, Frenzy, Zuma, Plant and Zombie. Tapi kalau sudah cowok, ya Allah gitu ya, Winning Eleven, Counter Strike, Need for Speed, Point Blank, PUBG, Dota,
macam-macam adik-adik. Sehingga yang seperti ini bahkan kemudian ada yang sampai levelnya kayak gini gitu ya. Nah, anak ini tangannya entah retak entah terluka adik-adik sekalian, sampai diperban seperti itu, tapi kondisinya dia tetap main game gitu ya. Padahal adik-adik sekalian, ini sudah sampai level membahayakan di Indonesia. Nah, ada sebuah video tentang ini adik-adik, sehingga kita jangan sampai kemudian nantinya nih ya, menghabiskan waktu kita hanya untuk seperti ini ya. Nah ini ya, ini adalah pusat rehabilitasi untuk mereka-mereka yang kecanduan game yang ada di Cina adik-adik sekalian. Nah, mereka yang ada di sini adalah pelajar, adalah mahasiswa, bahkan yang sudah bekerja, ada juga yang dimasukkan ke rehabilitasi ini gitu ya. Mengapa? Karena mereka kecanduan game, dan kecanduannya keterlaluan. Ada yang sampai mandinya cuma 2 hari sekali, ada yang mandinya 2 minggu sekali, ada yang bahkan kecanduannya sudah keterlaluan, bahkan ketika main game itu pakai pampers adik-adik. Main game pakai pampers karena tidak mau ke kamar mandi. Nah ini ya, seperti ini. Oke, saya percepat aja. Mereka di sana diperlakukan semi militer adik-adik. Dan ini dibuat tahun 2008, 12 tahun yang lalu sudah seperti ini di Cina. Nah ini ya, mereka diperlakukan semi militer karena memang mereka tidak bisa konsentrasi, susah fokus, dan hidupnya seperti itu adik-adik. Ini ya, saya percepat aja. Nah ini pusat gamenya. Nah ini ya. Nah ini. Ini ya. Nah ini. Oke adik-adik sekalian, yang gambar yang ada di depan ini adalah terapi elektrokonvulsi. Terapi elektrokonvulsi itu sering dilakukan untuk mereka-mereka yang sakit jiwa, yaitu jadi di kepala itu diberikan elemen-elemen seperti itu, dan kemudian diberikan strum adik-adik. Jadi dialiri listrik. Mengapa? Itu untuk merangsang fungsi otak yang sudah mulai tidak digunakan dalam jangka waktu lama, dan biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit jiwa. Dan ini digunakan pada mereka-mereka yang juga kecanduan game. Mengapa adik-adik? Karena ini yang disebut dengan oleh PBB dengan narkolema, narkotika lewat mata. Jadi mereka-mereka yang kecanduan game bisa sampai seperti ini, walaupun tidak pakai narkotik sama seperti bubuk itu, tapi efeknya sama. Bagian otak yang dirusak sama, kemudian tidak konsentrasinya sama, bodohnya juga sama adik-adik, karena main game. Nah ini ya, maka ini adik-adik sekalian yang semoga kita bisa kurangi. Kemudian, nah ini kalau sampai emansipasi gitu ya, emak-emak gitu ya. Nah sehingga anak-anak yang kemudian setiap harinya kecanduan game hanya akan menyisakan tenaga, tenaga sisa, sehingga di kelas lebih banyak tidur, kemudian ngerjakan tugas tidur, bahkan suasana kelas seperti ini. Nah ini adik-adik sekalian. Nah yang kedua adik-adik sekalian, setelah vision atau mimpi tadi, yang kedua adalah passion gitu ya. Yang kedua passion. Nah, passion itu adalah sesuatu
yang kalau kita melakukannya kita lupa waktu, saking senengnya, saking having fun-nya, sehingga kemudian kita tidak merasa bekerja, tapi luar biasa, seperti main-main, tapi tetap menghasilkan gitu ya. Contohnya ini adik-adik sekalian. Nah, mari bertumbuh, karena mereka yang tidak tumbuh akan segera mencapai titik jenuh. Nah, ini ketika saya tahun 2008 nangani ospek di kedokteran Brawijaya, saya ketemu orang ini adik-adik. Nah, ini panitia dari fakultas kedokteran. Nah, satu orang yang waktu itu, nah ini ya, tidak terlihat. Tapi kalau seandainya kemudian orang ini ditanya, mengapa mas ingin masuk kedokteran, dia akan menjawab, karena suka anak-anak. Sama anak-anak itu dia suka banget gitu ya. Kalau ada anak-anak kecil, diajak main, diajak ini macam-macam gitu ya. Sehingga salah satu mimpinya, salah satu passionnya adalah dia ingin jadi dokter anak suatu saat. Nah, ketika masuk fakultas kedokteran, ternyata dia menemukan passion yang lain. Dia menemukan passion yang lain. Dia suka kegiatan sosial. Dia bahkan dengan kawan-kawannya kemudian mendirikan bank sampah. Dan bank sampah inilah yang kemudian dilombakan sampai ke level internasional, mengalahkan ratusan kandidat yang lain, dan beliau kemudian dapat penghargaan dari Pangeran Charles Inggris, adik-adik sekalian. Nah ini ya, dari Pangeran Charles Inggris, mengalahkan ratusan kandidat yang lain gitu ya. Dan beliau adalah Dr. Gamal Albin Said, adik-adik. Dr. Gamal Albin Said inilah ya, salah satu pendiri Bank Sampah atau Indonesia Medica, dengan layanannya yang bisa memberikan solusi dua hal, yaitu masalah kesehatan dan masalah sampah. Dan orang ini bahkan kemudian diskusi juga dengan Vladimir Putin Rusia untuk penanganan masalah sampah di negaranya gitu ya. Ini adik-adik sekalian, ini salah satu orang yang menemukan passionnya dan dia fokus di sana, dan boom, hasilnya luar biasa adik-adik. Nah ini ketika timnya adik-adik, ini ketika kami sharing dengan timnya, nah isinya anak-anak muda semua. Isinya anak-anak muda dan luar biasa gitu ya. Nah ini beliau, Dr. Gamal Albin Said. Ini orang kalau sudah ketemu passionnya seperti ini. Nah, orang yang lain yang ketemu passionnya yaitu Kak Seto. Nah, passionnya dunia anak-anak, adik-adik sekalian. Dari waktu mudanya sampai sekarang memang di dunia anak-anak gitu ya. Ada lagi Pak Taufik Ismail. Ini seorang penyair yang diakui, anggota Mastra, Majelis Sastra Asia Tenggara. Terus yang lain lagi, ini saya lewati ya. Nah, intinya ada di temukan passion kita gitu ya. Yang awalnya seperti ini hari ini, suatu saat akan jadi lebih lagi nantinya. Nah, langsung saja. Nah ini adik-adik sekalian. Oke. Jadi tetap semangat apapun kondisinya, walaupun wabah sedang melanda gitu ya. Yang terakhir adik-adik sekalian, setelah yang pertama vision, yang kedua passion, yang terakhir ini adik-adik, action. Ini yang terpenting. Walaupun visionnya ada, passionnya ada, tapi kalau nggak ada action, nah ini maka nggak ada artinya adik-adik sekalian.
Nah, untuk ini kita perlu kadang memaksa diri kita. Untuk ini juga kita perlu belajar pada banyak orang sekitar kita untuk melakukan yang terbaik adik-adik sekalian. Nah, untuk adik-adik yang misalnya selama ini kecanduan game, saya ingin perkenalkan, namanya Fahma sama Hania. Waktu itu dia masih usia 12 sama 6 tahun adik-adik. Awalnya mereka main game, tapi kemudian sama ayahnya ditantang, masa main game terus, coba belajar yang lain gitu. Akhirnya mereka belajar PowerPoint. Dari belajar PowerPoint mereka menguasai dalam waktu cepat. Nah, kemudian mereka belajar Flash. Dari belajar Flash ternyata menguasai juga. Hanya mereka belajar Flashlight, dan akhirnya bahkan mereka bikin aplikasi-aplikasi yang luar biasa, dilombakan, dan mereka jadi juara APICTA, Asia Pacific Information Communication Technology Award gitu ya. Nah, ini mereka bikin aplikasi yang bahkan di-download lebih dari 160.000 download di 75 negara. Nah, mereka mengalahkan anak-anak yang usianya lebih dari mereka, anak-anak SMA gitu ya. Walaupun mereka ini masih SD sama SMP gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian, Fahma sama Hania. Ada lagi Kak Riana Helmi. Ini adik-adik sekalian, ini usianya masih 14 tahun. Tapi usia 14 tahun dia sudah lulus SMA gitu ya. Karena SD-nya ditempuh dalam waktu 4 tahun, SMP-nya dalam waktu 2 tahun, dan SMA-nya dalam waktu 2 tahun juga. Lulus SMA, langsung beliau daftar di UGM, dan luar biasa, beliau masuk Museum Rekor Indonesia sebagai mahasiswa termuda sepanjang sejarah UGM. Dan tidak main-main, beliau masuk di Fakultas Kedokteran. Sehingga adik-adik sekalian, UGM Jogja meluluskan sarjana kedokteran termuda. Riana Hilmi dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran termuda dalam usia 17 tahun 11 bulan. Nah, ini adik-adik. Ini saya lewati aja. Nah, berkaitan dengan ini langsung kita ke cut factor gitu ya. Mengapa ini penting adik-adik sekalian? Sebagai penutup, karena bagaimanapun manusia bisa berkehendak, manusia bisa berusaha, manusia bisa menyempurnakan ikhtiar, tapi jangan lupa ada Allah yang kemudian kita harus pastikan Allah selalu menjadi tujuan kita adik-adik sekalian. Nih, maka dari itu adik-adik sekalian, betapapun kita hari ini sebagai penutup, kita perbaiki ibadah, kita perbaiki semuanya. Nah, saya ingin tunjukkan ini adik-adik. Nah, ini ya. Mengapa kita butuh untuk perbaiki ibadah dan semuanya adik-adik sekalian? Sebagai penutup saya tunjukkan ini, sebuah foto yang buat saya sangat menginspirasi. Yang paling kiri orang Jerman, kanannya orang India, sebelahnya lagi orang Korea, dan yang paling kanan orang Blitar, Indonesia gitu ya. Namanya Pak Nur Cahyadi gitu. Salah satu prestasinya adalah setiap kali beliau terima rapot ketika sekolah, beliau hampir selalu ranking 5 terbawah. Ranking 5 terbawah kok prestasi bang gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Sehingga dari prestasinya yang seperti itu adik-adik sekalian, itu kayaknya susah sekali untuk ngejar gitu ya, karena ranking 5 terbawah. Tapi yang luar biasa, ketika kecil dia sudah menuliskan di pintu kamarnya dia ingin jadi profesor Dr. IR Nur Cahyadi STMT. Dia tulis seperti itu di pintu kamarnya adik-adik, dan masih ada gitu ya. Lulus SMP, masuk kelas 10 adik-adik sekalian, dia mulai memperbaiki ibadah. Beliau memperbaiki ibadahnya dan ditambah dengan satu lagi, yaitu sholat istikharah adik-adik. Hari berganti minggu,
minggu berganti bulan sampai 1 tahun adik-adik selama kelas 10, Allah tidak menunjukkan, Allah tidak memberikan mimpi petunjuk sama sekali. Padahal Pak Nur Cahyadi ini pengen tahu gitu ya. Ya Allah, tunjukkan padaku ya Allah, aku nantinya bisa kuliah di mana gitu ya. Akhirnya ibadah tetap diperbaiki adik-adik. Sampai kelas 11, selama 1 tahun juga Allah tidak memberikan petunjuk sama sekali juga. Apa yang beliau lakukan? Tetap ibadah diperbaiki, sholat istikharah dilanjutkan, dan itu berlanjut selama kelas 12 seperti itu. Dan menjelang lulus kelas 12, Allah memberikan petunjuk adik-adik berupa mimpi gitu. Dan mimpi petunjuk itu cirinya ada 3, yaitu 1, kita mimpi di malam hari adik-adik. Kalau yang siang hari nggak masuk gitu ya. Yang kedua, kita mimpinya lebih dari sekali, seperti Nabi Ibrahim itu ya, ketika dapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail, jadi mimpi lebih dari sekali. Yang ketiga, mimpi petunjuk itu kita ingat semua detailnya walaupun tidak kita ingat-ingat. Sangat berbeda dengan mimpi biasa yang 30 menit setelah kita bangun, kita biasanya lupa gitu ya. Nah, ini mimpi petunjuk beda. Nah, beliau dapat mimpi petunjuk untuk masuk jurusan geodesi ITS Surabaya. Beliau langsung ke Surabaya, dan waktu di ITS beliau kaget karena dosennya masih sedikit, gedungnya pun masih bangun, masih bolong-bolong, masih belum jadi gedung lah. Tapi karena ini sudah mimpi petunjuk, ya udah bismillah. Pilihan pertama beliau teknik geodesi gitu ya. Nah, selama kuliah tidak ada yang spesial adik-adik sekalian, tidak ada yang spesial. Tapi kemudian ketika lulus kuliah ada seleksi penerimaan dosen teknik geodesi di ITS. Beliau nyoba, dan walaupun banyak yang IPK atau nilainya lebih dari beliau, ternyata beliau yang diterima adik-adik. Nah, jadilah beliau dosen di ITS. Tapi karena dosen minimal kan harus S2 gitu ya, sehingga beliau mau nggak mau apply beasiswa, ngajukan beasiswa ke sana kemari adik-adik sekalian. Tidak kurang dari 13 kali beliau ngajukan beasiswa dan gagal terus. Dan bahkan ketika beliau tes TOEFL, tidak kurang dari 25 kali tes TOEFL-nya gagal terus. Sehingga apa yang beliau lakukan? Alhamdulillah adik-adik, yang ke-26 tes TOEFL-nya kemudian berhasil, dan alhamdulillah beasiswanya juga pada saat yang beriringan juga diterima ke yang ke-14. Tapi yang luar biasa, beasiswanya di-approve itu bukan hanya di Indonesia, beliau kemudian dapat beasiswa untuk kuliah melanjutkan S2 full beasiswa di Jerman adik-adik sekalian. Nah, di Jerman ternyata kisahnya luar biasa. Beliau tinggal di Stuttgart. Stuttgart itu tempat kelahirannya Albert Einstein. Orang-orang di sana pinter-pinter, cerdas-cerdas. Apalagi kata beliau, kalau sudah musim panas, kalau sudah keluar itu katanya harus terus menundukkan pandangan gitu ya. Sehingga salah satu doanya adalah, ya Allah mudahkan jalanku ya Allah untuk menuntut ilmu di tempat yang berbeda lagi, sambil membawa istri nantinya gitu ya. Dan subhanallah, Allah memudahkan jalan beliau lagi adik-adik sekalian. Lulus S2 dari Jerman, beliau kemudian membawa istrinya untuk kemudian kuliah full beasiswa di Hokkaido, Jepang adik-adik sekalian. S3 full beasiswa. Nah, kalau di Cina adik-adik, di Cina kalau kita punya anak lebih dari 1, maka kita didenda oleh negara. Tapi di Jepang, kalau kita punya anak bahkan lebih dari 1, maka tunjangan dari negara itu lebih besar. Beliau di Jepang anaknya sampai 3 adik-adik. Beasiswa anak ketiga saja itu sudah bisa untuk naik haji suami istri gitu ya. Sehingga bisa bayangkan seperti apa yang didapatkan di sana. Yang luar biasa adik-adik adalah ketika beliau
selesai S3, disertasinya, tugas akhirnya itu diseminarkan internasional di Singapura, adik-adik sekalian. Dan dari situ tugas akhirnya dibawa ke Amerika, dipelajari, dan pada akhirnya beliau dapat tawaran untuk bekerja di Badan Astronomi Amerika alias NASA, adik-adik sekalian. Subhanallah gitu ya. Ketika saya bertemu beliau, saya tanya, "Pak, apa rahasianya kok bisa kayaknya mudah sekali kuliah kesana kemari, tempat yang berbeda-beda dengan beasiswa gitu?" Dan beliau menjawab satu hal, "Pertolongan Allah, Dek," gitu. Saya yang ranking 5 terbawah ketika di sekolah. Saya yang bahkan ketika mengajukan beasiswa 13 kali gagal. Saya yang tes TOEFL gagal 25 kali. Saya yang tanpa sepengetahuan orang tua bahkan hampir di DO, drop out atau dikeluarkan ketika di Jerman. Tapi ketika Allah sudah menolong, maka tidak ada yang nggak mungkin. Jadi bagaimanapun adik-adik, ketika kita menyempurnakan ikhtiar, insya Allah Allah yang akan menyempurnakan pertolongan adik-adik sekalian. Sekali lagi, kalau kita menyempurnakan ikhtiar, insya Allah Allah yang akan menyempurnakan pertolongan. Semoga menginspirasi, semoga menjadi generasi cahaya yang selalu dinantikan oleh umat adik-adik sekalian. Never give up. Jangan berhenti sampai di sini adik-adik sekalian. Bagaimanapun menjadi orang baik itu susah gitu ya. Tapi bertahan dalam kebaikan sampai akhir hayat itu tidak kalah susah. Sama dengan naik gunung itu susah, tapi bertahan di puncak gunung itu tidak kalah susah. Semua ada godaannya, ada rintangannya, ada tantangannya. Maka jangan pernah berhenti jadi orang baik adik-adik sekalian. Never give up. See you at the top. Semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.